Pemerintah Indonesia telah dengan resmi menyatakan bahwa Indonesia akan berpindah ibu kota ke Kalimantan Timur. Ibu kota baru ini akan diberi nama Nusantara sesuai dengan ketetapan Presiden Joko Widodo. Dengan berpindahnya ibu kota, maka kegiatan pemerintah pusat akan berpindah ke ibu kota yang baru sekitar tahun 2024 mendatang. Rencana perpindahan ibu kota ini sudah diusulkan sejak tahun 2019 lalu. Tak hanya Indonesia yang punya ibu kota baru, berikut negara yang pernah berganti ibu kota. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share. Malaysia. Malaysia dijuluki negeri jiran. Malaysia merupakan negara yang letak teritorialnya paling dekat dengan Indonesia di antara negara-negara lain di Asia Tenggara. Malaysia bahkan berbagi satu daratan dengan salah satu pulau di Indonesia yaitu Kalimantan. Secara resmi, Malaysia tidak memindahkan ibu kotanya. Namun negeri jiran memutuskan untuk memindahkan pemerintahan dari Kuala Lumpur ke sebuah kota yang berjarak 25 km dengan nama Putrajaya. Prosesnya bisa dibilang cepat, hanya selama 3 tahun saja. Langkah ini diambil pada tahun 1995 dan pemindahan seluruhnya dilakukan pada 1999. Meski pusat pemerintahan beralih ke Putrajaya, Kuala Lumpur tetap menjadi kota kediaman raja, kota perdagangan, dan pusat finansial di negara itu. Langkah ini digagas oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad saat awal menjabat. Alasannya, pemindahan diperlukan untuk mengurangi kemacetan yang semakin hari semakin parah terjadi di Kuala Lumpur. Wah, ternyata kemacetan gak hanya terjadi di Jakarta saja ya. Menurut kamu, tepat gak sih sebagai solusi kemacetan? Australia. Negeri yang satu ini dijuluki negeri kanguru. Kedatangan bangsa berkulit terang dari Eropa pada tahun 1800-an membawa peradaban baru di tanah Australia. Benua di belahan bumi selatan ini kerap menjadi lokasi favorit untuk membuang para kriminal seperti pembunuh, penyamun, dan bajak laut dari Inggris. Negara Australia juga sempat berganti ibu kota. Sebelum Canberra, Melbourne sempat menjadi ibu kota sementara. Lalu pada 12 Maret 1913 Canberra resmi terpilih sebagai ibu kota Australia, meski pada saat itu kota ini masih dalam tahap pembangunan. Sebagai ibu kota Australia, Canberra merupakan pusat pemerintahan sekaligus rumah bagi para pelajar karena beberapa universitas ternama terdapat di kota ini. Selain itu, kota ini juga berorientasi pada keindahan alam Australia. Terdapat danau yang sangat indah yang melengkapi keindahan kota ini. Namun di balik keindahannya, konon terdapat sejumlah terowongan yang menghubungkan berbagai gedung pemerintahan. Lorong-lorong ini sebagian besar dibangun di bawah tanah untuk situasi darurat. Brasil. Brasil merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Negara ini memindahkan ibu kota negara dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Pemindahan ini berlangsung pada 1960. Berada di tengah hutan Amazon yang luas, ibu kota Brasil ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1987. Hal ini dilakukan karena pemerintah percaya bahwa lokasi seperti itu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Alhasil, dipilihlah lokasi di wilayah pedalaman Brasil yang kemudian dinamai Brasilia, yang dipandang dapat membawa perubahan dan modernitas bagi Brasil sendiri. Sejak tahun 1763, Rio de Janeiro menjadi ibu kota dari negara sepak bola ini. Barulah mulai tahun 1960, nama ibu kota Brasil berganti menjadi Brasilia. Secara kondisi, baik ekonomi maupun kependudukan, negara ini memiliki kemiripan yang hampir sama dengan Republik Indonesia. Keduanya sama-sama memiliki jumlah penduduk di atas 200 juta jiwa dan keduanya sama-sama negara yang masih berkembang. Ada juga kesamaan pada hutannya, yang disebut-sebut sebagai paru-paru dunia. Turki. Dikenal sebagai gerbang dunia timur dan barat, julukan ini mencerminkan posisi geografis Turki yang strategis sebagai jembatan antara Eropa dan Asia. Salah satu bagian dari sejarah negara Turki adalah sebuah fakta bahwa negara ini dulunya adalah lokasi sebuah kesultanan yang fenomenal yaitu Kesultanan Ottoman. Tak hanya memiliki sejarah yang panjang, negara ini juga memiliki segudang fakta unik. Negara yang identik dengan makanan kebabnya ini ternyata juga pernah memindahkan ibu kotanya. Istanbul, sebagai salah satu kota tersibuk di Turki ternyata pernah menjadi ibu kota negara ini sebelum Ankara. Sampai akhirnya pada tahun 1923,
Pemerintah memindahkan ibu kota ke Ankara untuk alasan keamanan karena Istanbul sudah mulai dikuasai oleh Inggris, Perancis dan Rusia. Ankara dipilih karena secara geografis lebih menjadi titik pusat Turki. Ibu kota negara baru didirikan di Ankara pada 13 Oktober 1923. Selain itu, setelah Perang Dunia Pertama, banyak wilayah Imperium Ottoman jatuh ke tangan pasukan Entente. Kota ini juga unik karena memiliki siklus musim yang berbeda. Duh, jadi kepingin makan kebab nih. Amerika Serikat. Negara ini sering dijuluki dengan negara Paman Sam. Negara yang luas ini terkenal memiliki jejak budaya yang didorong oleh inovasi teknologi, film populer, televisi, dan musik. Awalnya New York menjadi ibu kota Amerika pada tahun 1785 sampai 1790. Ketika pada tahun 1790, New York City sebagai kota terbesar di Amerika Serikat, dan pada tahun itu juga ibu kota negara dipindahkan ke kota Washington, D.C. Karena pemerintah ingin membagi antara pusat perekonomian dan pusat pemerintahan, maka pemerintah menjadikan Washington D.C. sebagai ibu kota negara dan juga pusat pemerintahan. Wilayah ini dulunya dihuni penduduk asli Amerika, namun sekarang sudah menjadi pembentukan distrik sebagai pusat pemerintah Amerika. Rupanya kepanjangan dari kata DC adalah District of Columbia. Yang paling ikonik di kota ini yaitu adalah Istana Presidennya. Gedung Putih atau White House merupakan tempat kerja resmi sekaligus kediaman Presiden Amerika Serikat. Bangunan ini memiliki 6 lantai dengan mencakup total luas 55.000 kaki persegi. Gedung Putih menjadi gedung federal tertua di ibu kota negara tersebut. Sekian informasi proses pemindahan ibu kota di dunia. Diharapkan, pemindahan ibu kota akan mendukung pemerataan kesejahteraan, meningkatkan distribusi layanan publik, dan memperkuat peran pemerintah. Semoga dimanapun ibu kotanya, negara kita dapat lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera. Jangan lupa untuk support terus channel tentang dunia. Sampai bertemu di konten kami selanjutnya.